Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang mengatakan saya Muhammad Ibarehan. Saya Niken Cahintias. Saya Bagus Kurniawan Akan mempresentasikan tentang aplikasi kami yang bertemakan tentang perpustakaan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang template.grade.php yang berisikan tentang navbar, main, footer, dan sidebar. Di sini sidebarnya akan terkonek ke sidebar.grade.php yang dimana ada menu data buku utama, data buku, peminjaman, riwayat. Lalu untuk navbarnya akan terkonek ke navbar.grade.php yang terdapat menu home dan about us. Lalu untuk footer akan terkonekkan ke footer.grade.php yang akan berisi copyright, dan mainnya ini akan terkonekkan di page. Jadi di sini untuk navbarnya terdapat menu library, home, dan about us. Untuk sidebarnya terdapat menu utama, data buku, peminjaman, dan riwayat. Untuk mainnya di sini sudah tertuju di library untuk pengertian perpustakaan, dan footernya berisikan copyright. Di sini saya akan menjelaskan home controller.php. Di sini terdapat function index untuk menampilkan data bukunya. Lalu di return view, folder page, nama file buku. Lalu untuk function create di sini untuk menampilkan form data yang berada pada folder page. Lalu akan dimasukkan ke function store. Function store ini berfungsi untuk menginsertkan buku. Lalu di sini menuju web.php terdapat route get yang bertipe get yang menuju ke buku. Kedua, route bertipe get menuju buku tambah. Lalu yang ketiga, di sini route menggunakan post untuk buku, peminjaman buku dengan menggunakan store. Lalu di sini untuk tampilan function indexnya seperti ini, menampilkan bukunya. Lalu untuk function create ditambahkan data ini, lalu mengisikan seperti contoh buku TI, buku pemrograman dasar, pengarang Bagus Kurniawan, penerbitnya Sunan. Lalu di sini untuk store-nya melakukan simpan data ini, lalu akan terarahkan. Di sini saya menjelaskan tentang function edit, di mana function edit memiliki parameter ID yang mana akan memunculkan data buku sesuai dengan ID buku yang akan diedit. Kemudian ada function update yang berfungsi untuk menyimpan data buku setelah diedit tadi, yang kemudian akan redirect kembali ke halaman buku. Kemudian ada function hapus yang memiliki parameter ID yang mana berfungsi untuk menghapus buku sesuai dengan ID buku yang dihapus. Dan function hapus juga memiliki return kembali ke halaman buku. Kemudian untuk route-nya, buku edit memiliki route get /buku edit /id
dengan controller cache dan akan memanggil function edit. Kemudian root post juga akan memanggil ke home controller pada function update. Lalu root untuk buku hapus memiliki get, kemudian akan memanggil ke home controller dengan function hapus. Lalu untuk tampilannya adalah seperti berikut. Pada halaman buku memiliki tampilan berikut. Kita akan mencari buku yang telah ditambahkan oleh teman saya tadi, Bagus Kurniawan. Kemudian akan kita edit dengan aksi icon seperti berikut. Lalu akan muncul form edit data buku dan memiliki kode buku TI, judul buku penerangan dasar, pengarang bukunya Bagus Kurniawan dan penerbitnya Sunan. Di sini kita akan mengubah penerbitnya dari Sunan ke Unisba seperti berikut ini. Lalu akan kita simpan. Kemudian akan memunculkan hasil seperti berikut ini. Di sini dapat kita lihat penerbit dari kode buku TI telah berganti menjadi Unisba. Lalu kita hapus dengan aksi icon berikut ini. Dapat kita lihat buku dari teman saya tadi telah hilang dari data buku perpustakaan. Di sini saya akan menjelaskan rootcat peminjaman data controller class index. Untuk tampilannya seperti ini, ada data peminjaman untuk menambahkan tambah pinjaman, kemudian nomor peminjaman, nama peminjam, judul buku, tanggal, dan aksi. Kemudian untuk data controller class create, yaitu membuat tampilannya seperti ini untuk tambah peminjaman. Dan untuk peminjaman store, data class store, yaitu masuk ke data controller, yaitu data table peminjaman, insert nomor, request nomor, nama peminjam, request nama peminjam, ID, request untuk menampilkan ID, tanggal untuk menampilkan tanggal, keterangan untuk menampilkan keterangan. Saya contohkan seperti berikut. Berikut adalah form tambah data buku, berikut nama peminjam, masukkan nomor peminjam. Untuk nama peminjaman, masukkan nama peminjam. Di sini saya menggunakan nama saya, yaitu Maisa. Untuk judul bukunya, di sini sudah terdapat beberapa judul buku. Di sini saya akan mencontohkan untuk meminjam jaringan komputer. Untuk tanggalnya bisa dimasukkan tanggal peminjamnya, yaitu 8 Desember 2022. Keterangannya meminjam. Kemudian simpan data, dan data tersebut sudah masuk nomor peminjam 123, nama peminjamnya Maisa, judul bukunya jaringan komputer, dan tanggal meminjamnya 8 Desember 2022. Tentang show, function show ini untuk melihat detail dari peminjaman sesuai dengan ID peminjamnya. Di sini saya memanggilnya dengan inter join, lalu akan mengirimnya ke text detail dengan ID-nya. Text detailnya seperti ini. Saya contohkan. Jadi yang tadi yang dimasukkan sama teman saya, sini ada detailnya yang hijau, kita klik maka akan memunculkan data dari dua tabel sekaligus. Kita klik kembali. Lalu untuk motion edit, di sini ada edit peminjaman. Saya
enter join lagi, diambil ID-nya, lalu ke edit peminjaman. Jika sudah dimasukkan formnya, maka akan pergi ke peminjaman update. Peminjaman update ini akan ada di kelas update yang akan dimasukkan ke tabel database, lalu akan dikembalikan ke halaman peminjaman. Saya contohkan yang tadi saya edit, yang biru ini akan saya edit judul bukunya menjadi fisika, lalu saya simpan, lalu kembali lagi ke halaman peminjaman. Di sini sudah terganti menjadi fisika kelas 11. Lalu untuk menghapusnya, di sini diambil ID peminjam, lalu dikasih kondisi di mana ID peminjam itu sama dengan ID peminjam, lalu akan dihapus, lalu akan kembali ke halaman peminjaman. Jadi saya akan menghapus data ini, kita klik saja yang merah, lalu datanya sudah terhapus. Di sini saya akan menjelaskan tentang function riwayat. Di function riwayat akan menampilkan semua data peminjaman di mana keterangannya adalah kembali. Di function riwayat terdapat root, yaitu rootnya adalah get, kemudian terdapat controller data controller yang mana akan memanggil kelas riwayat tersebut. Lalu tampilannya adalah seperti berikut. Di sini terdapat menu riwayat. Lalu sebelum itu kita masuk ke menu peminjaman. Kita coba merubah dari nama peminjam Maisa yang memiliki nomor peminjaman seperti ini. Kemudian kita ubah keterangannya dari pinjam ke kembali. Kemudian kita simpan data. Lalu setelah disimpan, maka data dari nama peminjam Maisa akan masuk ke dalam riwayat. Nah, seperti berikut ini. Kemudian untuk tampilan terakhir, yaitu tampilan about us, adalah seperti berikut ini, dimana about us adalah berisikan tentang tim dari pengembang untuk website kita. Yang pertama adalah Ryan, Bagus, Maisa, dan terakhir Niken, dengan dosen pengampunya adalah Pak Saiful Nur Budiman. Untuk halaman about us sendiri terdapat root seperti ini, adalah rootnya menggunakan get, kemudian memanggilnya about us, kemudian return view-nya di file page, di folder page, di file about us seperti berikut ini. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.